Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang jarang banget ya kita melihat perusahaan yang bergerak di bisnis ini. Mereka bergerak di bidang penjualan benih. Benih apa? Yakni ada jagung dan beras. Kita akan membahas perusahaan BC International Tbk dengan kode emiten BISI atau kita panggil aja BC. Perusahaan satu ini cukup menarik karena perusahaan ini mendapatkan cuan yang maksimal, menghasilkan penghasilan sehingga mereka dapat masuk ke dalam watchlist saya. Ya, ada 3 perusahaan lagi sih yang akan saya bahas yang belum pernah masuk ke channel saya, yang nanti saya akan bahas supaya saya dapat mengenal lebih dekat tentang perusahaan-perusahaan ini. Dan BC adalah salah satu yang ingin saya bahas, ya. Karena belum pernah masuk ke dalam watchlist kita, sekarang dia sudah masuk dan kita akan membahasnya sama-sama. Perusahaan satu ini didirikan dengan nama PT Bright Indonesia Seed Industry pada tanggal 23 Agustus 1984. Dan akhirnya mereka bisa berkembang sampai sekarang, teman-teman. Beberapa produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan satu ini adalah yang pertama adalah benih jagung hibrida. Di sini dikatakan bahwa benih mereka ini produk utamanya dengan nilai penjualan tertinggi adalah benih jagung hibrida. Yakni beberapa variannya ada di sini bisa kita lihat. Ada banyak banget teman-teman. Dan tentunya bibit yang mereka hasilkan ini dikatakan bahwa memiliki produktivitas yang tinggi, ketahanan dan toleransinya terhadap hama dan penyakit sangat baik. Mantap. Itulah yang diperlukan oleh para petani. Bagaimana bibit yang mereka beli ini dapat menjadi produktif dan juga dapat melawan hama sehingga mereka juga dapat memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih tinggi, teman-teman, ya. Lalu next produk mereka ada benih hortikultura. Ada banyak banget, ada sayuran dan buah. Dikatakan di sini bahwa ada beberapa di antaranya ada benih jagung manis, cabai, mentimun, paria, kubis, semangka tanpa biji, tomat, brokoli, kembang kol, gambas, dan terong. Sedangkan produk benih hortikultura tapi tipe bersari bebas antaranya ada bayam, kangkung, buncis, kacang panjang, dan lain sebagainya. Dan tentunya benih yang mereka punya ini lebih kuat bertarung melawan hama, bertahan melawan hama, dan juga tentunya produktif, teman-teman. Lalu ada lagi benih padi. Nah, jadi siapa yang tahu nih, ternyata BC ini juga menghasilkan benih padi, ya. Karena padi kan itu adalah makanan pokok dari orang-orang Asia, ya, termasuk kita Indonesia. Karena katanya kalau nggak makan nasi nggak kenyang, ya. Gitu teman-teman, ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat porsi makan yang sehat itu kan bukan hanya nasi, tapi ada sayur, daging, protein, dan lain-lain, teman-teman, ya. Saya juga lagi jaga makan sehingga konsumsi nasi saya itu sedikit banget karena saya lagi ingin kalori defisit untuk dapat menonjolkan otot-otot di tubuh saya, gitu ya. Jadi jaga makan. Lanjut kita akan masuk ke pestisida dan pupuk yang produk terakhir daripada mereka, di mana mereka juga menghasilkan pestisida dan pupuk, dan tentu saja lah ya, dari hulu ke hilir dari produk pertanian. Tentu saja pestisida dan pupuk ini termasuk, ya. Pestisida itu kegunaannya adalah untuk mengusir dan juga untuk melawan hama gitu, teman-teman. Lalu ada lagi pupuk itu untuk memberi makan kepada tumbuhan-tumbuhan kita, ya. Memang kita lihat BC ini benar-benar bergerak di bidang pertanian, benar-benar dari hulu ke hilir, ya. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan sawit lainnya yang mungkin tidak menghasilkan pupuk dan pestisida, mungkin hanya menghasilkan sawit dan bahkan cuma bibit sawit. Tapi BC ini berbeda, teman-teman, ya. Kalau kita lihat prospek daripada BC ini tentunya sangat bagus, teman-teman. Karena kita lihat bahwa konsumsi jagung di dunia itu juga cukup banyak, ya. Dan bukan hanya itu, bahwa BC ini juga menghasilkan benih padi. Yang kita tahu sendiri bahwa kita pun masih impor beras dari luar negeri, ya, kebanyakan dari Thailand juga. Karena memang kebutuhan kita akan beras itu banyak, sehingga tentu saja BC ini bisa fokus ke sana, sehingga dapat menghasilkan cuan yang lebih banyak, teman-teman. Karena kita sudah membahas tentang prospek masa depan daripada BC ini yang juga cukup bagus, kita akan melihat pemegang sahamnya. Apakah cukup menarik? Mari kita lihat sama-sama di sini. Ya, yang pertama kita lihat posisi masyarakatnya ini cukup besar sih, 49,92%. Tapi karena belum melewati 50%, jadi masih bolehlah masuk ke watchlist. Sebelum mereka lewat 50% masih boleh. Kita akan lihat PT Agrindo Pratama. Kalau kita lihat di sini sih
pemberitaan tentang pelunasan ini nggak ada masalah sih. Jadi aman-aman aja. Langsung aja kita bahas ke fundamentalnya. Jadi kita lihat di sini bahwa mereka ini rajin banget bagi dividen ya, 2017, 18, 19, 20, 21. Jadi cukup menarik teman-teman. Dan juga mereka selalu cuan. Lihat di sini ya teman-teman ya, menarik banget. Lalu kita lihat fundamentalnya, cuannya itu dari mana. Ternyata operating profitnya itu lebih besar daripada net profit. Jadi bisa dibilang operating ini cukup sehat. Cukup sehat teman-teman. Lalu dengan valuasinya PR-nya 9,9, which is nice. Dengan PBV-nya 1,1, ya cukup standar. Dengan operating profit margin 22%, cukup tebal. Dengan net profit margin 15%, jadi juga cukup tebal. Lalu dengan cash ratio-nya 199%, jadi sehat banget untuk BC ini. Lalu tes selanjutnya yakni turnover-nya sebesar 5,6 M. Jadi ini perusahaan memang sehat banget, meskipun cukup standar sih. Jadi ya kita nggak bisa mengharapkan pergerakan yang terlalu ekstrim daripada BC ini. Tapi kalau untuk investasi ke BC ini aman-aman aja sih teman-teman ya, karena memang bisnis yang mereka jalani ini menjadi kebutuhan dari orang banyak, jadi pastinya aman. Demikian tentang pembahasan BC, produsen daripada berbagai bibit tanaman seperti jagung, sayur, buah, dan padi, dan juga ada lagi pestisida dan pupuk yang cukup menarik dengan fundamental yang cukup standar dan aman teman-teman ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.